Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairli wa tawaffani idza kanatil hayatu idza kanat wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, salah satu di antara kalian mengharapkan kematian karena kesulitan yang menimpa pada dirinya. Fa in kana buta fa'ilan, jika memang tidak bisa menghindar dari itu, mareme nak menepanjen kudu ngarep-arep mati dene. Karena orang kuat lenyonggo musibah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk minta kematian kepada Allah, maka ada caranya, ada etikanya. Yo, kalau memang kamu tidak bisa menahan diri untuk meminta kematian kepada Allah, silahkan meminta, tapi pakai etika. Etikanya apa? Kondungu, Allahumma ahyini maka tul hayatu khairli. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup bagiku akan menjadi kebaikan bagiku. Jadi hidupkanlah aku selama hidup bagiku menambah kebaikan untukku. Jadi minta saat itu. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li, dan matikan aku bila mana kematian itu lebih baik bagiku. Karena kita tidak mengetahui yang lebih baik bagi kita itu hidup kita apa mati kita. Maka sehingga kita menggantungkan dalam berdoa kepada Allah, kita menggantungkan, ya Allah hidupkan aku, panjangkan umurku jika panjang umur bagiku itu bermanfaat dan lebih baik bagiku. Tapi matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Lalu kematian lebih baik bagiku apa? Karena nanti dia kata umurnya panjang, kejebong repotake wong akeh, dosane tambah akeh, mungkin bisa semacam itu. Nah, sehingga dia minta semacam itu. Minta, ini aku kalau masalah kuat loh, ini kalau terakhir. Nanti kalau surah kuat oleh nolong, surah kuat nandung, aku ngarep-arep mati. Ya monggo ngarep-arep mati, monggo minta mati pada Allah, tetapi mintalah dengan cara, dengan etika yang baik. Sehingga tidak kita menjustis kematian itu merupakan suatu alternatif yang paling baik bagi kita, tidak. Karena bisa jadi kehidupan lebih baik dari kematian itu. Sehingga berdoanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku selama kematian itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Wan Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab bin Arab radhiyallahu anhu na'udu wa qad iktawa sab'a gayatin. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat di hadis terakhir nih, karena ada 3 hadis dalam bab ini. Dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, suatu ketika kami masuk kepada Khabbab bin Arab radhiyallahu anhu. Kami menyambangi beliau karena dia sakit, kita sambangi beliau. Wa qad iktawa sab'a gayatin, ternyata dia telah mengobati dengan apa itu, dicos pakai bara api itu, apa itu namanya, kita luka terus kemudian ketika lukanya itu di pengobatannya dengan cara dia menggunakan bara api dicos ke tinggi lukanya tadi. Ini namanya al-kayu. Itu 7 tempat yang dilakukan dengan menggunakan bara api tadi. Faqala inna ashabana alladziina istalafu madau. Kemudian ternyata ketika disambangi beliau berkata, sesungguhnya teman-temanku itu yang mendahuluku telah lewat semuanya, telah meninggalkan kami. Inna ashabana alladziina istalafu madau walam tangkushumud dunya, dan dia tidak dikurangi oleh dunia sama sekali. Artinya kualitas keagamaan mereka tidak terpengaruh oleh dunia. Dia telah meninggal lebih dulu. Walam tangkus humud dunia, dia tidak dihancurkan oleh dunia. Wa inna asabna mala najidu lahu mawdi'an ilat turab. Dan kami itu justru kita mendapati sesuatu yang la najidu lahu mawdi'an ilat turab. Kita mendapatkan sesuatu di mana kita tidak menemukan tempat untuk menghindar kecuali kematian, kecuali kita dikubur. Dia mendapatkan musibahannya. Ada kalau dia musibahnya apa? Hubud dunia. Orang-orang yang telah meninggal lebih dulu itu kan dia tidak mendapatkan musibah. Nah, kalau saya ini orang menangi HP, orang menangi apa jenengane, orang menangi media sosial, semua orang ngomong ora karuan, fitnah sedemikian. Ini kan musibah fitnah semacam itu.
Jadi agamanya masih orisinil, agamanya masih terjaga karena dia memang tidak mengalami banyak fitnah. Tetapi kita sekarang hidup, kita mendapati fitnah dan sekitar kita, sehingga kita tidak menemukan tempat penyelamatan yang paling ideal illat turab, kecuali tanah. Maksudnya ketika dikubur di dalam tanah, kecuali kematian. Walaula anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil mauti la da'utu bihi. Kemudian dia berkata, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah kita untuk berdoa kematian, maka saya sudah berdoa untuk cepat mati. Tapi lantaran Rasulullah itu telah mencegah kami untuk berdoa itu, melarang itu, maka kami tidak berdoa kematian. Tsumma ataina marratan ukhra wa huwa yabni haitun lahu. Kemudian di waktu yang lain, di tempo yang lain, para sahabat yang tadinya menyambangi Khabbab bin Arad ini pulang, kemudian dia di waktu senggang, di beberapa waktu kemudian juga menyambangi lagi kepada Khabbab ini. Pada saat itu Khabbab baru membangun pagar tembok. Faqala innal muslima la yujaru fi kulli syai'in yunfiqu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzat turab. Niki sing kula nate pernah matur jenengan iki. Seorang muslim itu akan diberi pahala oleh Allah dalam setiap sesuatu yang dia infakkan, kecuali fi syai'in yaj'alu fi hadzat turab, kecuali sesuatu yang dia infakkan untuk membangun kemewahan. Niki sing kula nate matur jenengan, untuk membangun gedung-gedung untuk kepentingan pribadi nggih sebenarnya niki. Niki sing tidak yujaru. Lagi sebuah alam, tapi tentunya ada strategi juga, kita akan mendapatkan pahala. Ada strategi juga. Apa? Kita bikin rumah lah, itu rumahnya kita buat lebih baik agar apa? Agar generasan kitamu. Ya, itu salah satu strategi kita agar kita mendapatkan pahala dalam itu. Tapi kita seperti juga ketika kita bangun rumah itu kita peruntukkan untuk agar tamu bisa nyaman di situ. Itu kita juga harus dalam rangka ikramun duyuf. Apa kita memuliakan tamu, kita harus siap untuk memuliakan tamu juga. Ini kalau memang kita salah satu strategi ketika membangun itu agar kita juga mendapatkan pahala. Tidak hanya kita nuti nafsu, sehingga yang disampaikan tadi innal muslimah. Beliau membangun saat itu. Meskipun membangun dia tetap berkata demikian. Maksudnya dia tidak terus sportif juga. Saya membangun dan ganjar. Dia mengatakan ya, sentak bangun ini kalau ganjaran ini berarti. Kan dia sambil membangun dan mengatakan sesungguhnya orang Islam itu akan mendapatkan pahala dalam setiap sesuatu yang dia infakkan, kecuali sesuatu yang dia infakkan untuk membangun tembok ini. Nah, itu tembok rumahnya sendiri itu. Sehingga banyak pernah saya menyampaikan ke jenengan bahwa setiap sesuatu yang kita infakkan akan diganti oleh Allah. Fa wa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, kecuali dalam rangka untuk pembangunan kepentingan pribadi. Lah kejaba niku diniati kanggo kepentingan akhirat seperti tadi kita untuk ikramun duyuf dan sebagainya. Muttafaqun alaih wa hadza riwayatul Bukhari wallahu a'lam.